And here we go. 10, 9, 8, 7. RS-25 engines lit. 4, 3, 2, 1. Booster ignition. And liftoff. Peluncuran misi Artemis II menjadi salah satu momen paling bersejarah dalam perjalanan umat manusia kembali ke bulan. Sebuah langkah besar yang dirancang oleh NASA untuk membuka era baru eksplorasi luar angkasa yang lebih dalam dan lebih berani dari sebelumnya. Bayangkan, sebuah pagi yang sunyi di pusat peluncuran, langit masih gelap, angin bergerak pelan, dan di tengah keheningan itu berdiri sebuah roket raksasa bernama Space Launch System atau SLS, sebuah mesin luar biasa yang menjadi roket paling kuat yang pernah dibuat manusia. Jauh melampaui kekuatan roket legendaris Saturn V yang dulu membawa manusia ke bulan pada era program Apollo. Artemis II bukan sekedar peluncuran biasa. Ini adalah misi berawak pertama dalam program Artemis yang berarti untuk pertama kalinya sejak puluhan tahun, manusia kembali bersiap meninggalkan orbit bumi dan menuju ke wilayah yang jauh lebih dalam di luar sana. Misi ini membawa 4 astronot yang telah dipilih secara ketat, dilatih selama bertahun-tahun untuk menghadapi setiap kemungkinan yang bisa terjadi di ruang hampa. Mereka akan menaiki kapsul Orion spacecraft yang dirancang khusus untuk membawa manusia dengan aman melewati radiasi, suhu ekstrim, dan tekanan psikologis selama perjalanan panjang menuju bulan. Saat hitungan mundur dimulai, setiap detik terasa seperti detak jantung seluruh dunia. 10, 9, 8, hingga akhirnya mesin roket menyala dengan kekuatan luar biasa. Getaran hebat mengguncang tanah, api besar menyembur dari bagian bawah roket, dan dalam sekejap, SLS mulai terangkat perlahan dari landasan, meninggalkan jejak cahaya terang yang membelah langit. Suara gemuruhnya terdengar hingga bermil-mil jauhnya. Inilah momen di mana manusia kembali menantang batasnya sendiri. Perjalanan Artemis II tidak bertujuan untuk mendarat di bulan, melainkan mengorbit dan menguji semua sistem penting yang nantinya akan digunakan untuk misi pendaratan berikutnya. Roket SLS membawa Orion keluar dari atmosfer bumi, melewati lapisan demi lapisan, hingga akhirnya mencapai kecepatan yang cukup untuk lepas dari gravitasi planet kita, sebuah tahap yang dikenal sebagai translunar injection. Disinilah perjalanan sesungguhnya dimulai. Orion melaju menuju bulan dengan kecepatan luar biasa, mencapai puluhan ribu kilometer per jam. Selama perjalanan ini, para astronot tidak hanya duduk diam. Mereka melakukan berbagai eksperimen, pengujian sistem navigasi, komunikasi, hingga mengamati bagaimana tubuh manusia bereaksi terhadap perjalanan jauh di luar orbit rendah bumi, sesuatu yang belum pernah dilakukan sejak era Apollo berakhir. Kapsul Orion dilengkapi dengan teknologi canggih, sistem perlindungan panas yang mampu menahan suhu ekstrim saat kembali ke atmosfer, serta sistem pendukung kehidupan yang menjaga oksigen, suhu, dan tekanan tetap stabil bagi para kru. Selama beberapa hari perjalanan, mereka akan menyaksikan pemandangan yang luar biasa. Bumi yang perlahan mengecil menjadi bola biru kecil di kejauhan, dan bulan yang semakin membesar di depan mata. Sebuah pengalaman yang hanya segelintir manusia di dunia yang pernah merasakannya. Ketika Orion mendekati bulan, gravitasi bulan mulai menariknya, dan pesawat ini akan melakukan manuver untuk mengitari satelit alami tersebut, memberikan kesempatan bagi kru untuk melihat sisi jauh bulan yang tidak pernah terlihat dari bumi, sebuah wilayah misterius yang selama ini hanya bisa diamati melalui satelit dan misi tak berawak. Selama fase ini, semua sistem diuji secara maksimal, mulai dari navigasi hingga komunikasi jarak jauh, memastikan bahwa semuanya berjalan sempurna sebelum misi berikutnya yang lebih ambisius dilakukan. Setelah menyelesaikan orbitnya, Orion akan bersiap untuk kembali ke bumi, dan disinilah salah satu bagian paling kritis terjadi. Kapsul harus memasuki atmosfer dengan sudut yang sangat presisi. Jika terlalu curam, kapsul bisa terbakar. Jika terlalu landai, kapsul bisa terpental kembali ke luar angkasa. Namun dengan teknologi canggih yang dimiliki, Orion dirancang untuk menghadapi tantangan ini. Saat memasuki atmosfer, suhu di bagian luar kapsul bisa mencapai ribuan derajat Celcius. Namun pelindung panasnya akan menyerap dan mengalihkan panas tersebut, menciptakan efek seperti bola api yang meluncur di langit. Sebuah pemandangan yang dramatis sekaligus menegangkan. Setelah melewati fase paling panas, kapsul akan memperlambat kecepatannya, dan akhirnya parasut besar akan terbuka, menurunkan Orion dengan lembut ke permukaan laut, di mana tim penyelamat sudah menunggu untuk menjemput para astronot. Keberhasilan misi Artemis II akan menjadi langkah penting menuju misi berikutnya, yaitu Artemis III yang bertujuan untuk mendaratkan manusia kembali ke bulan, termasuk pendaratan pertama seorang wanita dan orang kulit berwarna di permukaan bulan, sebuah simbol kemajuan dan inklusivitas dalam eksplorasi
eksplorasi luar angkasa. Program Artemis sendiri bukan hanya tentang kembali ke bulan, tetapi juga tentang membangun fondasi untuk perjalanan yang lebih jauh, termasuk ke planet Mars di masa depan. Teknologi yang dikembangkan dalam misi ini akan digunakan untuk menciptakan habitat di bulan, sistem transportasi luar angkasa yang lebih efisien, serta pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana manusia bisa bertahan hidup di luar bumi dalam jangka waktu yang lama. Artemis II menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan, menghubungkan kejayaan era Apollo dengan ambisi besar umat manusia untuk menjelajah tata surya. Setiap detik dalam misi ini penuh dengan risiko, tetapi juga penuh dengan harapan. Harapan bahwa suatu hari nanti, manusia tidak hanya menjadi penghuni satu planet, tetapi menjadi penjelajah sejati di alam semesta. Bayangkan, generasi mendatang yang mungkin akan melihat bulan bukan sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai titik awal, sebuah gerbang menuju dunia-dunia lain yang menunggu untuk ditemukan. Dan semua itu dimulai dari satu peluncuran, satu misi, satu langkah berani yang diambil oleh manusia melalui Artemis II. Sebuah perjalanan yang bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang keberanian, rasa ingin tahu, dan mimpi yang tidak pernah padam. Karena pada akhirnya, eksplorasi luar angkasa bukan hanya tentang mencapai tempat baru, tetapi tentang menemukan siapa kita sebenarnya sebagai manusia yang selalu ingin melampaui batas. Dan saat roket itu meluncur ke langit, membawa harapan jutaan orang di seluruh dunia, kita semua tahu bahwa ini bukan sekedar peluncuran, ini adalah awal bab baru dalam sejarah umat manusia. Namun perjalanan Artemis II tidak berhenti hanya pada fase peluncuran, perjalanan menuju bulan, dan kembali ke bumi saja. Masih ada banyak detail penting yang menjadi kunci keberhasilan misi ini, terutama dalam hal teknologi, keselamatan kru, serta strategi jangka panjang yang sedang dibangun oleh NASA. Salah satu aspek yang sangat krusial adalah bagaimana kapsul Orion spacecraft mampu melindungi para astronot dari radiasi luar angkasa, sesuatu yang tidak terlalu menjadi ancaman di orbit rendah bumi, tetapi menjadi sangat berbahaya ketika manusia keluar menuju ruang dalam, di luar perlindungan medan magnet bumi. Radiasi dari matahari dan partikel kosmik bisa merusak sel tubuh manusia, meningkatkan resiko kanker, bahkan mengganggu sistem saraf. Oleh karena itu, Orion dirancang dengan lapisan pelindung khusus dan sistem pemantauan radiasi yang memungkinkan kru untuk mengambil tindakan jika terjadi lonjakan radiasi secara tiba-tiba. Selain itu, terdapat prosedur darurat yang telah disiapkan, di mana para astronot dapat berlindung di area tertentu dalam kapsul yang memiliki perlindungan lebih tebal. Hal lain yang tak kalah penting adalah sistem komunikasi jarak jauh. Selama misi Artemis II, Orion akan berada ratusan ribu kilometer dari bumi, jauh lebih jauh dibandingkan stasiun luar angkasa. Komunikasi tidak lagi berlangsung secara instan, melainkan memiliki jeda beberapa detik. Meskipun terdengar kecil, jeda ini sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan, terutama dalam situasi darurat. Oleh karena itu, para astronot dilatih untuk mampu mengambil keputusan secara mandiri, tanpa harus selalu menunggu instruksi dari pusat kendali di bumi. Sebuah perubahan besar dibandingkan misi-misi sebelumnya. Di dalam Orion juga terdapat sistem komputer canggih yang mampu membantu navigasi secara otomatis, menghitung lintasan, serta menyesuaikan posisi pesawat dengan sangat presisi. Namun tetap saja, peran manusia tidak bisa digantikan sepenuhnya. Kombinasi antara teknologi dan intuisi manusia menjadi kunci utama dalam menghadapi situasi tak terduga. Selama perjalanan mengelilingi bulan, para kru akan melakukan pengujian penting terhadap sistem pendukung kehidupan, termasuk bagaimana udara didaur ulang, bagaimana air digunakan kembali, serta bagaimana limbah dikelola di dalam lingkungan tertutup. Semua ini menjadi bagian dari persiapan untuk misi jangka panjang di masa depan. Bukan hanya perjalanan beberapa hari seperti Artemis II, tetapi misi yang bisa berlangsung berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Salah satu hal yang juga diuji adalah dampak psikologis dari perjalanan luar angkasa jarak jauh. Berada dalam ruang sempit, jauh dari keluarga, tanpa kontak langsung dengan dunia luar, dapat memberikan tekanan mental yang sangat besar. Oleh karena itu, NASA tidak hanya mempersiapkan kru secara fisik, tetapi juga secara mental, dengan pelatihan simulasi yang meniru kondisi isolasi ekstrim, komunikasi terbatas, serta situasi darurat yang bisa terjadi kapan saja.
Selain Orion dan Rocket Space Launch System, program Artemis juga melibatkan pengembangan stasiun luar angkasa baru yang akan mengorbit bulan, yaitu Lunar Gateway. Meskipun belum digunakan dalam Artemis 2, keberadaan Gateway akan menjadi bagian penting dalam misi berikutnya. Stasiun ini akan berfungsi sebagai titik persinggahan, tempat astronot bisa tinggal sementara sebelum turun ke permukaan bulan, serta sebagai pusat penelitian di orbit lunar. Konsep ini membuka kemungkinan eksplorasi yang lebih fleksibel dan berkelanjutan. Tidak seperti misi Apollo yang bersifat sekali jalan, Artemis dirancang sebagai program jangka panjang, membangun kehadiran manusia secara permanen di sekitar dan di permukaan bulan. Selain itu, Artemis 2 juga menjadi ajang uji coba bagi berbagai teknologi baru yang nantinya akan digunakan untuk membangun habitat di bulan, termasuk sistem energi, perlindungan dari suhu ekstrim, serta teknik pemanfaatan sumber daya lokal, seperti es air yang ditemukan di kutub bulan. Es ini sangat penting karena dapat diubah menjadi air minum, oksigen, bahkan bahan bakar roket, yang berarti manusia tidak perlu lagi membawa semua kebutuhan dari bumi. Sebuah langkah besar menuju eksplorasi yang lebih mandiri. Tidak hanya itu, misi ini juga melibatkan kerjasama internasional. Berbagai negara dan organisasi ikut berkontribusi dalam program Artemis, menjadikannya sebagai proyek global yang menyatukan banyak pihak dalam satu tujuan besar. Eksplorasi luar angkasa tidak lagi menjadi perlombaan seperti pada masa Perang Dingin, melainkan menjadi kolaborasi untuk kemajuan bersama. Bahkan sektor swasta juga ikut terlibat. Perusahaan-perusahaan luar angkasa bekerja sama dengan NASA untuk mengembangkan teknologi baru, menciptakan ekosistem eksplorasi yang lebih luas dan inovatif. Artemis 2 menjadi simbol perubahan ini, bahwa masa depan eksplorasi luar angkasa akan melibatkan banyak pihak, bukan hanya satu negara. Ketika kapsul Orion kembali ke bumi dan misi ini dinyatakan berhasil, dampaknya akan sangat besar, tidak hanya dalam dunia sains dan teknologi, tetapi juga dalam inspirasi bagi generasi muda. Jutaan orang di seluruh dunia akan menyaksikan bagaimana manusia kembali menjelajah jauh keluar angkasa, membuka mata mereka terhadap kemungkinan yang tak terbatas. Anak-anak yang menonton hari ini mungkin akan menjadi astronot, ilmuwan, atau insinyur di masa depan yang melanjutkan perjalanan ini lebih jauh lagi. Bahkan mungkin menjadi generasi pertama yang menginjakan kaki di Mars. Semua ini menunjukkan bahwa Artemis 2 bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah langkah awal menuju masa depan di mana manusia tidak lagi terikat hanya pada satu planet, tetapi menjadi spesies yang menjelajah antar dunia. Dan ketika kita melihat kembali momen peluncuran itu, suara gemuruh roket, cahaya yang membelah langit dan keberanian para astronot yang berada di dalamnya, kita akan menyadari bahwa ini bukan hanya tentang teknologi atau misi semata, tetapi tentang perjalanan panjang manusia untuk memahami alam semesta dan menemukan tempat kita di dalamnya. Sebuah perjalanan yang terus berlanjut, melampaui batas imajinasi, menuju masa depan yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan pada akhirnya, misi Artemis 2 bukan hanya tentang roket yang meluncur tinggi meninggalkan bumi, bukan sekadar teknologi canggih dari NASA, dan bukan hanya perjalanan menuju bulan semata. Ini adalah simbol keberanian manusia untuk terus melangkah lebih jauh dari batas yang pernah kita bayangkan. Dari permukaan bumi yang kita pijak setiap hari hingga ke kegelapan luar angkasa yang penuh misteri. Setiap detik perjalanan ini mengingatkan kita bahwa rasa ingin tahu adalah kekuatan terbesar yang dimiliki manusia. Kekuatan yang mendorong kita untuk tidak berhenti bertanya, tidak berhenti mencoba, dan tidak pernah takut untuk bermimpi lebih besar. Karena mungkin hari ini kita hanya menjadi penonton yang menyaksikan roket itu melesat ke langit. Tetapi siapa yang tahu, suatu hari nanti justru kitalah yang akan berdiri di dalamnya, menatap bumi dari kejauhan dan menjadi bagian dari sejarah baru umat manusia. Jadi, jika kamu menikmati perjalanan luar biasa ini, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Karena di Kaki Kubak, kita akan terus membahas kisah-kisah menakjubkan yang membuka mata dan pikiran kita tentang dunia dan bahkan semesta. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, batas satu-satunya yang ada hanyalah batas yang kita ciptakan sendiri.